Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania, NIM 1902016019. Saya dari kelas HKI A3. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang pertama yaitu tentang sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. DPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang pertamanya yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, anggota BPUPKI membentuk panitia yang terdiri dari 9 orang untuk merancang naskah Piagam Jakarta yang akhirnya akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar ini dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Naskah rancangan ini disusun pada masa sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun materi yang kedua yaitu mengenai sejarah peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949. Konstitusi RIS atau Undang-Undang RIS disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil Konferensi Meja Bundar sejak 27 Desember 1949. Hal ini berkaitan dengan poin pertama dan poin kedua dari hasil Konferensi Meja Bundar tersebut. Pemberlakuan Konstitusi RIS tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan ruang lingkup penerapan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949. Konstitusi RIS berlaku hanya sampai tanggal 17 Agustus 1950 karena di Indonesia kemudian berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Pada sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR Republik Indonesia Serikat tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Materi yang selanjutnya yaitu tentang sejarah peralihan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan sementara karena bersifat sementara menunggu terpilihnya konstitusi hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstitusi secara demokratis, tetapi konstitusi gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada periode Undang-Undang Dasar
sementara 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut dengan demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai dan golongannya sendiri daripada kepentingan negara. Rakyat Indonesia kemudian menyadari bahwa Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan sistemnya yang yaitu demokrasi liberal tidak cocok dengan kondisi masyarakat karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia sendiri, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Materi yang selanjutnya yaitu sejarah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berlaku karena situasi politik pada sidang konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini terdapat beberapa penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yaitu Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Selanjutnya yaitu MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita sendiri, yaitu masa jabatan Presiden hanya 5 tahun. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen Undang-Undang Dasar ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Latar belakang yang pertama yaitu kekuasaan tertinggi di tangan MPR berdampak pada pengurangan makna kedaulatan rakyat. Yang kedua, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Yang ketiga, pasal-pasal yang berlaku terlalu fleksibel sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Yang keempat, kewenangan pada prosedur untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu penilaian terhadap rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung oleh ketentuan konstitusi. Perubahan yang dituntut oleh rakyat bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar bernegara. Tuntutan perubahan itu menyangkut tatanan negara, kedaulatan negara, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan negara. Adapun dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Amandemen yang pertama yaitu ditetapkan dalam sidang umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, yaitu perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh sidang tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga ditetapkan berdasarkan sidang tahunan MPR tahun 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat ditetapkan berdasarkan sidang tahunan MPR tahun 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.